Berjumpa lagi semuanya yang sedang duduk santai di depan warung Budayanti. Pada saat ini kita akan kembali lagi dilanjutkan dengan Babang Tamfan Xiaoyan yang berniat mengutarakan sesuatu kepada Ye Beijing. Kemudian Raja Tianzang pada saat ini berdiri tidak jauh dari Xiaoyan sambil menggoyangkan labu angguru miliknya. Gerakannya tampak seolah Raja Tianzang tidak berniat memperhatikan keadaan sekitar. Padahal sesekali tatapannya melirik ke arah Xiaoyan yang tampak ragu namun penuh dengan tekad. Akhirnya ketika Xiaoyan mengutarakan maksud bahwa Xiaoyan ingin meminta bantuan untuk memiliki seorang anak, Raja Tianzang seketika langsung tersentak. Anggur yang baru ditelannya memicu batuk berulang kali, seakan ucapan Xiaoyan memukul kesadarannya jauh lebih keras daripada minuman tersebut. Sementara itu, Ye Beijing yang mendengar penjelasan itu juga tertegun. Ekspresi Ye Beijing berubah seolah Xiaoyan baru saja membuka pintu menuju sesuatu yang lebih besar dari sekedar permintaan pribadi. Ketika Xiaoyan menegaskan keinginannya, Ye Beijing menunjukkan reaksi yang penuh keyakinan. Tubuh ramping Ye Beijing menunduk dan mendekat. Lalu Ye Beijing mendorong Xiaoyan yang sedang duduk bersila hingga terhimpit ke dinding. Gerakan itu dilakukan dengan keberanian yang membuat suasana berubah dalam waktu sekejap. Tanpa jeda Ye Beijing menempelkan bibirnya pada bibir Xiaoyan. Tindakan mendadak ini membuat Raja Tianzang terpaku sebelum akhirnya berdiri terburu-buru sebelum berbalik menjauh. Raja Tianzang melangkah ke sisi lain kepala naga yang mereka tumpangi dan mulai melafalkan doa seakan tidak ingin mendengar atau melihat apapun yang terjadi. Sementara itu, Xiaoyan mendorong Ye Beijing menjauh sambil menatap tajam membuat Ye Beijing berhenti dan menatap Xiaoyan dengan heran. Xiaoyan menjelaskan bahwa keinginannya bukanlah untuk melakukannya saat itu juga. Xiaoyan hanya menanyakan kesediaan dari Ye Beijing, namun dari cara Ye Beijing bertindak jelas bahwa Ye Beijing tampak lebih bersemangat mengenai kemungkinan memiliki anak daripada Xiaoyan. Ye Beijing kemudian menegakkan tubuh dan merespon dengan sikap canggung namun patuh lalu menjauh dari Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini menarik nafas panjang dan berkata bahwa kisah yang melatar belakangi permintaan itu sangatlah panjang. Ye Beijing pun merespon dengan senyum sambil menutup mulutnya, menunjukkan bahwa Ye Beijing tidak memaksakan penjelasan apapun dari Xiaoyan. Namun di dalam hati Xiaoyan pada saat ini segera muncul sebuah keraguan. Xiaoyan merasa seolah dirinya menjadi mangsa yang sedang diperhatikan oleh makhluk yang jauh lebih kuat dan lapar. Perasaan itu muncul karena intensitas pandangan Ye Beijing tidak pernah benar-benar surut. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk segera memberikan penjelasan kepada Ye Beijing. Xian berkata bahwa proses berkultivasi bersama Ye Beijing akan memberi manfaat bagi Ye Beijing yang sangat besar, namun alasan utamanya bukan hanya soal manfaat. Xiaoyan menjelaskan bahwa klan dewa asli sudah musnah dan Xiaoyan ingin membangkitkannya kembali. Hanya individu yang memiliki keberuntungan luar biasa yang dapat mengandung pewaris dari klan dewa asli tersebut. Dengan begitu maka Xiaoyan membutuhkan bantuan Ye Beijing demi memastikan keberlangsungan klan tersebut. Sebagai sebuah penegasan, Xiaoyan lanjut mengeluarkan sebotol batu giok yang berisi esensi jiwa. Kilau botol giok itu memantulkan cahaya lembut yang membuat Ye Beijing terpaku. Ye Beijing menatap botol itu lalu menatap Xiaoyan dengan keterkejutan yang bercampur kekhawatiran. Ekspresi Ye Beijing seolah mempertanyakan apakah Xiaoyan benar-benar merupakan reinkarnasi dari sosok yang mulia yang dulu dihormati atau justru telah kehilangan sebagian akal sehat selama proses reinkarnasi. Ye Beijing tampak semakin gelisah mendengar seluruh penjelasan Xiaoyan, namun pada akhirnya Ye Beijing berkata bahwa Ye Beijing bersedia mengandung anak dari Xiaoyan, tetapi meskipun begitu, ada syarat yang ingin Ye Beijing ajukan. Ye Beijing ingin bahwa hubungan tersebut tidak hanya sebatas garis keturunan ataupun kekuatan. Ye Beijing ingin bahwa hubungan tersebut berkaitan dengan masa depan kekuatan yang jauh lebih besar daripada diri mereka berdua.
Ye Beijing pun berdiri dengan tangan terlipat di depan dada menatap Xiao Yan dengan sorot mata yang menuntut kejelasan. Sementara itu, Xiao Yan sempat terdiam ketika menatap botol giok di tangannya. Kesadaran kemudian muncul pada Xiao Yan. Xiao Yan tahu bahwa langkah ini tampak terasa tidak pantas dan terburu-buru. Oleh karena itu, Xiao Yan memutuskan untuk kembali menarik botol batu giok tersebut tanpa ragu. Xiao Yan memahami bahwa memaksakan sesuatu yang belum seharusnya terjadi hanya akan menimbulkan kekacauan. Dengan begitu, Xiao Yan memilih menenangkan diri dan menutup mata agar pikirannya tetap stabil. Sementara itu, Ye Beijing masih memandangi Xiao Yan dengan perasaan bercampur antara kesal dan bingung. Sikap tenang Xiao Yan yang justru menolak peluang yang menurut Ye Beijing begitu jelas membuat tekad Ye Beijing semakin kuat. Bagi Ye Beijing, semakin Xiao Yan menjauh, semakin besar keinginan Ye Beijing untuk mengejar hati sosok yang dianggap sulit disentuh itu. Sementara itu, di sisi lain, Xuan Huang mulai menjelaskan bahwa dalam banyak dunia kemampuan berkembang biak menjadi salah satu hukum paling mendasar yang menentukan kekuatan sebuah ras. Xuan Huang menjelaskan bahwa ras naga mampu berdiri begitu perkasa karena mereka memiliki keturunan yang sangat banyak. Mereka lahir satu demi satu dari individu kuat yang tidak terhitung jumlahnya. Xuan Huang bahkan menilai bahwa Ye Beijing dengan kecantikannya sebagai manusia adalah salah satu perempuan yang paling menonjol yang pernah dilihatnya. Hal itu berlaku meskipun standar dari tubuh ras naga berbeda. Pemahaman itu seketika membuat argumen Xuan Huang terasa masuk akal. Setiap makhluk hidup yang gagal mempertahankan kemampuan berkembang biak yang kokoh akan sulit bertahan lama. Xuan Huang juga menegaskan bahwa kekuatan umat manusia bukan hanya terletak pada teknik darah atau warisan, tetapi juga hal tersebut terletak pada kemampuan mereka untuk berkembang biak dengan cepat membuat jumlah mereka melampaui banyak ras lain. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini masih tetap diam. Xiao Yan memilih memusatkan perhatian pada pemulihan kekuatan jiwanya. Kondisi tingkat jiwanya yang telah mencapai alam void membuat proses pemulihan berlangsung cepat bahkan setelah penggunaan energi yang signifikan. Sementara itu, Ye Beijing masih berada di titik jauh dari Xiao Yan dan merasakan kemarahan kecil yang muncul, namun perlahan berubah menjadi ketertarikan yang semakin sulit ditepis. Bagi Ye Beijing, Xiao Yan justru terlihat semakin menarik karena ketidakpeduliannya. Singkat cerita, akhirnya setelah pemulihan selesai, Xiao Yan kembali mengaktifkan jiwa gua void. Dengan kekuatan itu, Xiao Yan bersama Xuan Huang dan Ye Beijing bergerak melintasi wilayah luas gunung dan laut. Perjalanan panjang tanpa henti membawa mereka menuju sebuah tempat yang dikenal sebagai Laut Ilusi. Ketika mereka tiba di udara di atas wilayah tersebut, pemandangan yang tersaji tampak begitu luar biasa. Laut yang membentang di bawah mereka berubah warna secara terus-menerus, kadang airnya tampak biru jernih lalu perlahan menjadi hitam pekat kemudian berubah lagi menjadi merah muda yang lembut dan mensepona. Perubahan warna itu membuat seluruh lautan tampak seperti hamparan mimpi yang hidup dan bernafas. Xuan Huang kemudian menjelaskan bahwa Laut Ilusi memiliki efek yang unik karena mengandung rumput laut mimpi. Rumput itu memancarkan efek yang mempengaruhi warna air laut dan menciptakan ilusi indah yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia gunung dan laut. Bagi Xuan Huang, fenomena itu merupakan salah satu keajaiban paling memukau di wilayah tersebut. Tidak lama kemudian, wujud asli Xuan Huang yang biasanya berukuran sangat besar mulai meredup lalu perlahan menghilang dan mengembun menjadi bentuk lain yang lebih padat. Perubahan itu menandai kesiapan Xuan Huang untuk melanjutkan perjalanan di medan yang menuntut kewaspadaan dan bentuk tubuh yang lebih efisien. Seorang pria jangkung juga muncul sambil menggenggam sehelai bulu merah menyala. Pria itu mengangkat tangannya dan mengayunkannya sehingga bulu tersebut lenyap dalam kilatan cahaya merah yang menguar seperti bara hidup. Dalam keheningan itu, Xiao Yan merasa penasaran dan mulai memikirkan kemampuan klan Phoenix.
Xiao Yan menelaah bahwa Feng Xi sebelumnya menjelaskan tentang keahlian klan tersebut dalam membangun susunan teleportasi serta batasan ruang sehingga mereka dapat menjangkau wilayah yang begitu jauh dalam waktu singkat. Menurut penjelasan Feng Xi, tanpa bantuan susunan seperti itu, perjalanan menuju lautan luas ini akan memakan waktu hingga 100 tahun, bahkan jika Feng Xi bergerak secepat mungkin. Kenyataan ini membuat Xiao Yan menyadari betapa hebatnya kemampuan para ahli susunan dari klan Phoenix. Perjalanan panjang melintasi benua dan samudera seakan terlipat menjadi garis tipis ketika cahaya merah kembali muncul. Dari kilatan itu, suara Feng Xi mengalir dalam bentuk peringatan. Feng Xi menyampaikan bahwa dirinya menghadapi masalah besar dan meminta Xiao Yan beserta Xuan Huang datang dengan segera menuju bagian utara Laut Mimpi. Ini adalah sebuah wilayah yang ditempati oleh klan Putri Duyung. Mendengar panggilan tersebut, Xuan Huang menilai lingkungan sekitar lalu menentukan arah yang tepat. Laut Mimpi merupakan lautan terbesar di seluruh dunia gunung dan laut. Namun di bawah jangkauan jiwa void milik Xiao Yan, jarak tak bertepi itu seolah menyusut menjadi hamparan titik cahaya yang dapat dipilih sesuka hati. Dengan kemampuan itu, Xiao Yan hanya perlu membuka celah ruang dan tubuhnya seketika melesat melewati retakan spasial menuju lokasi yang dituju. Sementara itu, di wilayah utara Laut Mimpi, air laut bergolak hebat dan menumpuk menjadi ribuan lapisan gelombang yang saling menumpuk seperti dinding bergerak. Di antara riak sebesar itu tampak sosok-sosok Putri Duyung dengan tubuh ramping yang dibalut sisik bening seperti cangkang mutiara. Mereka menggenggam trisula dan menekan gelombang sambil membentuk warisan pertahanan. Ekor mereka yang lebar berkilau lembut di bawah cahaya laut. Namun kecantikan itu kontras dengan suasana penuh ketegangan. Tidak jauh dari sana tampak kelompok lain yang memiliki wujud mirip Putri Duyung tetapi jauh lebih tinggi dan berotot. Sisik mereka hitam berkilat seperti obsidian dengan sempurat merah gelap seakan memantulkan cahaya amarah. Ekor mereka memiliki ujung berduri tajam yang memancarkan sebuah ancaman. Keduanya berasal dari garis keturunan yang sama. Namun, perbedaan bentuk fisik terlihat jelas. Hal ini mempertegas bahwa konflik yang terjadi telah berlangsung lama dan penuh dengan kebencian. Pertempuran sengit juga pada akhirnya berkecamuk. Gelombang berwarna darah memercik akibat benturan kekuatan. Tubuh-tubuh terluka jatuh ke dalam laut, sementara arus mengalir membawa sisa pertempuran yang belum berakhir. Di tengah kekacauan itu seekor Phoenix api 5 warna melesat sambil mengeluarkan raungan panas. Phoenix tersebut adalah wujud asli Feng Xi yang menggunakan kekuatan penuhnya untuk menahan Putri Duyung bersisik hitam yang menjadi pemimpin pihak penyerang. Feng Xi memaksa mereka mundur sedikit demi sedikit dan melalui sikapnya yang tegas, Feng Xi menyatakan bahwa kehadiran klan Phoenix bukan untuk mencampuri usaha mereka, tetapi karena peristiwa ini mengancam kestabilan wilayah laut. Ketika Feng Xi memerintahkan semua pihak untuk menghentikan serangan, Feng Xi menguatkan maksudnya dan menjelaskan bahwa klan Phoenix tidak akan ragu mengambil tindakan keras bila kekacauan ini berlanjut. Di belakang Feng Xi terlihat lebih dari belasan anggota klan Phoenix yang muncul. Mereka datang sebagai tanda bahwa Feng Xi tidak bergerak seorang diri dan bahwa keputusan yang dibawa bukan keputusan yang kecil. Pada saat ketegangan memuncak, suara menyeramkan meledak dari kedalaman laut. Air bergulung naik seakan ada makhluk raksasa yang mengangkat seluruh permukaan. Feng Xi mengerutkan kening, sementara aura mengerikan mulai menyelimuti sekitar. Feng Xi dapat merasakan bahwa kekuatan yang bangkit dari dasar laut bukanlah kekuatan biasa. Aura itu sangat tua, sangat kuat, dan membawa tekanan yang membuat permukaan laut tampak seperti hendak runtuh. Di tengah gelombang yang terus meninggi, Xiao Yan bersama Xuan Huang mendekati melalui celah ruang yang terbuka. Kedatangan mereka juga seketika memperkuat medan aura di sekeliling Laut Mimpi. Xiao Yan segera mengetahui bahwa apapun yang muncul dari kegelapan laut itu bukan sekedar ancaman bagi klan Putri Duyung.
tampaknya hal itu juga akan berpotensi untuk merusak keseimbangan dunia gunung dan laut. Aura raksasa yang merayap ke permukaan tersebut menandai awal dari perubahan besar yang akan menyeret seluruh pihak ke dalam pusaran takdir yang belum terungkap. Sementara itu, cahaya dingin melesat dari dasar laut dan membelah kegelapan seperti tombak es. Cahaya itu langsung menuju Feng Xi yang tengah mengapung di udara dalam wujud Phoenix 5 warna. Sayap Feng Xi mengepak lebar berubah menjadi perisai bulu bercahaya yang menahan serangan pertama itu. Laut ilusi di bawah bergolak menciptakan pusaran raksasa yang mengungkap sosok yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Makhluk itu memiliki sisik merah gelap, wajah menyerupai putri duyung serta aura dingin khas makhluk dari kedalaman terdalam samudera. Sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Raja Putri Duyung Bayangan. Di tengah kekacauan itu, Feng Xi memaknai keadaan dengan ketenangan yang jarang terlihat darinya. Feng Xi pun mulai berbicara dan menyampaikan bahwa pertarungan seperti ini semestinya tidak perlu terjadi. Feng Xi memahami bahwa perbedaan garis keturunan memang ada, tetapi keduanya masih berasal dari darah yang sama. Dalam pandangan Feng Xi, perang saudara ini tidak seharusnya terus berlanjut. Sementara itu, Raja Putri Duyung Bayangan menanggapi keadaan dengan kedinginan mutlak. Sosok itu menyampaikan bahwa konflik tersebut merupakan urusan internal Keran Putri Duyung. Ini adalah sesuatu yang menurutnya tidak seharusnya dicampuri oleh klan Phoenix. Terlebih lagi Raja Putri Duyung Bayangan menegaskan bahwa jika ada pihak luar yang berhak ikut campur, maka itu adalah klan naga dan bukan Feng Xi yang berasal dari klan Phoenix yang dianggap hanya memperkeruh keadaan. Penolakan keras itu pada akhirnya membuat Feng Xi memutuskan untuk mengambil keputusan. Feng Xi menilai bahwa jika kelompok Putri Duyung Bayangan tetap bersikeras melanjutkan pembantaian, maka klan Phoenix tidak akan pernah mundur. Niat Feng Xi sederhana yakni menghentikan perang. Tetapi sikap keras Raja Putri Duyung Bayangan membuat Feng Xi tidak punya ruang selain berkonfrontasi. Di sisi lain Raja Putri Duyung Bayangan kemudian memerintahkan seluruh pasukan Putri Duyung Bayangan untuk melanjutkan pembantaian. Dalam pandangannya, Putri Duyung Cahaya adalah pengkhianat dan harus dimusnahkan, sebab dirinya menganggap garis keturunan Bayangan sebagai yang paling murni dan layak memimpin. Perintah itu pada akhirnya seketika menggetarkan lautan ilusi. Gelombang pasukan Putri Duyung Bayangan kembali menyerbu jauh lebih kuat daripada Putri Duyung Cahaya dalam kekuatan fisik maupun kemampuan bertarung. Putri Duyung Cahaya mulai terdesak dan nyaris runtuh apabila tidak adanya bantuan. Feng Xi pun mengerutkan kening dan menyadari bahwa situasi tidak akan berubah jika tidak ada yang menahan pemimpin pasukan Bayangan tersebut. Tanpa keraguan, Feng Xi pun menuki ke tengah pertempuran. Teriakan Phoenix menggemak dari para ahli klan Phoenix yang ikut turun. Mereka membentuk penghalang serangan yang menahan pasukan Putri Duyung Bayangan. Kehadiran dari klan Phoenix ini memberikan kesempatan hidup bagi Putri Duyung Cahaya yang hampir tersapu habis. Sementara itu Feng Xi pada saat ini lanjut melesat langsung menuju ke arah Raja Putri Duyung Bayangan. Tekanan aura sang raja terasa kuat, tetapi setelah Feng Xi merasakannya lebih dalam, Feng Xi mengetahui bahwa kekuatan sang raja hanya berada pada langkah ketiga keabadian dewa. Bagi Feng Xi yang mampu menghadapi Xuan Huang menekan lawan selevel itu bukanlah hal yang sulit. Dengan ketenangan sekaligus keanggunan, seekor Phoenix yang telah matang, Feng Xi mulai menekan musuhnya. Pertempuran mereka pun pecah di atas permukaan laut, menciptakan gelombang besar yang berulang kali menghantam pulau-pulau di kejauhan. Bulu 5 warna Feng Xi berpendar bagaikan matahari yang tenggelam di balik air. Sementara itu, aura dingin Raja Putri Duyung Bayangan memekat seperti malam tanpa cahaya. Keduanya sama-sama bergerak begitu cepat hingga hanya cahaya dan bayangan yang terlihat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dominasi Feng Xi juga mulai terlihat. Kekuatan Feng Xi berada pada langkah kelima keabadian dewa dan kapasitas bertarungnya jauh melampaui banyak makhluk pada level itu.
Setiap kali Feng Xi menekan, Raja Putri Duyung Bayangan terpental semakin jauh kehilangan kendali atas ritme pertempuran. Akhirnya setelah serangan dahsyat terakhir, Raja Putri Duyung Bayangan jatuh tersungkur di atas permukaan laut yang membeku oleh energinya sendiri. Feng Xi pun menahan serangan penutupnya dan memilih untuk tidak menghabisi musuhnya. Feng Xi pun berkata bahwa pembunuhan bukanlah tujuannya sebab Feng Xi tidak memiliki dendam kepada sang raja. Sementara itu di kejauhan melihat pemimpinnya terjatuh, para pasukan Putri Duyung Bayangan mulai terlihat ragu, gelombang serangan mereka mereda, lautan kembali tenang perlahan seperti menarik napas panjang setelah kekacauan panjang. Namun bersama dengan hal tersebut, Raja Putri Duyung Bayangan pada saat ini tampak meningkatkan kekuatannya. Ketika kekuatan makhluk itu meningkat ke langkah kelima, tubuhnya bergetar seolah menyalakan inti kekuatan terdalamnya. Gerakan ekornya menghempas air dengan tekanan luar biasa dan saat trisula hitam digenggam kuat, Raja Putri Duyung Bayangan melesat dari kejauhan seperti bayangan maut yang ditakdirkan untuk mengakhiri hidup Feng Xi. Feng Xi juga pada saat ini segera merespon dengan cepat. Api 5 warna yang menjadi ciri khas dirinya meluncur dari mulutnya dan berubah menjadi perisai api yang berlapis kekuatan aturan tingkat tinggi. Dalam pemahamannya perisai itu seharusnya mustahil ditembus oleh kekuatan Raja Putri Duyung Bayangan yang menurut perkiraannya hanya berada pada level ketiga, namun keyakinan itu hancur pada detik berikutnya. Dentuman keras mengguncang ruang di sekeliling mereka ketika trisula hitam menembus perisai tersebut. Serangan itu mengubahnya menjadi pecahan api yang tersebar seperti serpihan kaca yang terbakar. Gelombang cahaya hitam kemudian memecah menjadi ribuan garis tipis ketika mendekati Feng Xi. Sinar-sinar itu menembus tubuhnya dengan presisi mematikan membuat bulu-bulu halus di sekujur tubuhnya berhamburan. Tubuh Feng Xi pun seketika terdorong mundur dan pada saat yang bersamaan, Raja Putri Duyung Bayangan memunculkan setetes air laut yang tumbuh menjadi bola besar dalam sekejap. Bola itu lanjut membungkus tubuh Feng Xi dan mengeras menjadi kristal yang memenjarakannya tanpa memberi ruang bagi tubuhnya untuk bergerak. Meskipun terkurung, Feng Xi pada saat ini masih sepenuhnya sadar. Melalui pantulan cahaya kristal yang retak-retak Feng Xi melihat perubahan drastis dalam aura Raja Putri Duyung Bayangan. Sementara itu, Raja Putri Duyung Bayangan kini dikuasai oleh niat membunuh yang sangat penuh. Pupil mata gelapnya memancarkan kebencian yang berlapis-lapis. Baginya, Feng Xi telah melanggar batas yang tidak seharusnya disentuh oleh klan Phoenix. Selanjutnya trisulanya kembali berdenyut menumpukan kekuatan yang semakin padat pada ujungnya hingga ruang sekelilingnya mulai bergetar. Sebuah cahaya sebesar ibu jari kemudian terbentuk namun intensitasnya cukup untuk membuat Feng Xi merasakan tekanan yang lebih berat. Ketika cahaya itu ditembakkan, Feng Xi segera merasakan kekuatan penyegelan yang amat kuat. Tubuhnya terkunci total oleh kristal dan bahkan energi dalam dirinya tidak mampu mengalir dengan bebas. Firasat buruk memenuhi benaknya, dirinya yakin serangan ini tidak akan membunuhnya seketika, namun luka yang diterimanya pasti akan fatal. Feng Xi hanya bisa menyaksikan kehancuran yang mendekat tanpa dapat menghindar, namun tepat sebelum cahaya itu menyentuh tubuhnya, sebuah celah muncul begitu saja di udara. Retakan ruang itu terbuka seperti mulut raksasa yang tidak terlihat. Dari dalam celah tersebut muncul sebuah lengan yang diselimuti sisik naga berkilauan. Lengan itu menjulur keluar dengan kecepatan luar biasa dan menahan sinar hitam tersebut hanya dengan satu gerakan tajam. Benturan antara kekuatan penyegel dan lengan bersisik itu menciptakan ruang mendesis yang memecah keheningan. Lengan naga itu tidak hanya menghentikan serangan tersebut, tetapi juga memecahkannya menjadi serpihan cahaya gelap yang kemudian larut di udara. Kehadiran lengan tersebut memancarkan aura kuno dan tekanan yang jauh melampaui kekuatan Raja Putri Duyung Bayangan. Aura itu membuat ruang di sekitar mereka bergetar seperti merespon keberadaan makhluk yang memiliki kedudukan yang jauh lebih tinggi. Pada saat yang bersamaan,
kristal yang membungkus Feng Xi mulai retak oleh gelombang energi yang dipancarkan dari celah ruang tersebut. Raja Putri Duyung Bayangan terdiam sesaat dan pupil matanya bergerak gelisah saat dua jiwanya merasakan ancaman besar yang tidak pernah mereka prediksi. Di balik riak ruang yang terbelah muncul sosok tinggi yang memancarkan keagungan tenang diikuti tiga bayangan lain. Sosok itu adalah Xuan Huang dan yang lainnya. Kedatangannya membuat sosok yang bernama Zano, raja dari kaum Putri Duyung Bayangan menunjukkan kegelisahan yang jarang terlihat. Tatapannya yang biasanya garang pada saat ini berubah ragu saat mengenali figur Xuan Huang. Sementara itu Xuan Huang lanjut mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa Zanu dulunya dikenal sebagai pribadi yang sopan dan memahami aturan, namun Zanu kini terlihat dipenuhi dengan niat membantai untuk menghabisi kaumnya sendiri. Apa yang dikatakan oleh Xuan Huang seketika membuat semua orang menyadari adanya perubahan dari sosok Zanchao yang asli. Mereka pun berpikir, mungkinkah sosok itu bukan lagi Zanchao? Sementara itu, Xuan Huang pada saat ini segera menghentakkan kaki dengan kekuatan dahsyat. Dari energi yang terhempas muncul bayangan cakar naga yang melayang seperti roh kuno. Dengan cepat tubuh Xuan Huang menerjang maju meluncurkan serangan langsung ke arah Zanchao. Reaksi Zanchao menunjukkan ketakutan yang tidak biasa entah terhadap kekuatan Xuan Huang atau karena alasan tersembunyi lainnya. Dirinya pada akhirnya memilih untuk mundur dan berbalik melarikan diri. Namun bersama dengan hal tersebut, Xiao Yan yang menyaksikan hal ini mengerutkan kening. Meskipun Feng Xi belum sempat menjelaskan banyak hal, Xiao Yan tahu mencegah Zanu kabur pada saat ini adalah prioritas. Sementara itu, Zanchao melemparkan trisula hitam yang menebas air dan membangkitkan gelombang raksasa sebagai upaya melindungi pelariannya. Melihat hal tersebut, Xiao Yan pun bergerak cepat bagaikan kilatan cahaya dan muncul tepat di jalur yang akan dilalui Zano. Xiao Yan pada saat ini menghadang Zanu tanpa ragu. Zanu pun marah sebelum akhirnya memutar balik dan ruang di sekelilingnya terdistorsi menjadi bentuk yang kacau. Namun, Xiao Yan segera melepaskan satu pukulan yang membuat tubuh Zanchao meledak menjadi segumpulan gelembung. Gelembung ini berpencar liar seolah berusaha menyembunyikan wujud aslinya di antara serpihan itu. Xiao Yan terus-menerus mengeluarkan tekniknya untuk mencegah pelarian Zano. Tanpa ragu, Xiao Yan mengeluarkan kemampuan memegang matahari dan bulan serta memetik bintang. Gerakan telapak tangannya yang mengembang menciptakan ruang tertutup di angkasa dan menjebak Zanchao. Selanjutnya kelima jari Xiao Yan mengepal perlahan mengeratkan pengurungan tersebut. Dalam waktu yang bersamaan, Xuan Huang menerjang masuk ke dalam ruang buatan Xiao Yan dan menambahkan tekanan dengan cakar naga yang mengunci gerakan Zanchao. Tekanan keduanya membuat wujud Zanchao hampir tidak bisa bergerak. Sosok itu kemudian berteriak bahwa semua ini adalah urusan internal kaumnya dan mengapa Xuan Huang ikut campur. Xuan Huang pada saat ini hanya terdiam, sementara Xiao Yan pada saat ini kembali mengerutkan kening. Xiao Yan lanjut memanggil Damo dan membuat pembatasan yang menutup rapat ruang di sekeliling mereka. Dalam sekejap area itu menjadi seperti dunia kecil yang tidak dapat ditembus dari luar. Di tengah tekanan itu, Zanu akhirnya menatap Xiao Yan dengan penuh kecemasan. Sementara itu Xiao Yan segera berkata bahwa Zanchao pasti berasal dari klan Siming sang duta Sampurna Kretek.